Kalau kalian yang bekerja dalam dunia pendidikan, wajib simaklah videoku ini ya. Aku sharing di sini tentang pengalaman aku wawancara di sebuah sekolah swasta Kristen yang ada di Bengkong, di Kota Batam, Provinsi Kepri. Ini ceritanya ya, aku jelasin. Saya dipanggil itu di tahun 2023. Saya agak lupa juga bulan dan tanggalnya, yang pasti tahun 2023. Saya dipanggil di sekolah swasta Kristen di tingkat SD-nya. Cuman sekolah ini ada TK, SD, SMP, tapi saya dipanggil di bagian SD-nya. Hari pertama saya dipanggil itu masih sekedar interview tipis-tipis lah ya kan, nama, asal dari mana, background pendidikan gitu. Tapi sebelumnya udah saya kasih lamaran ya, seminggu atau 2 minggu sebelum dipanggil interview pertama, itu lamaran udah masuk gitu. Itulah interview pertama, sekedar ya secara general aja lah ya, interview tipis-tipis aja yang umum-umum aja. Kemudian mungkin berselang seminggu kemudian atau 3 hari kemudian, saya dipanggil lagi untuk interview kedua. Di interview kedua saya sekaligus disuruh micro teaching. Beberapa hari sebelum hari H maksud saya, itu udah dikasih kisi-kisi atau materi kelas berapa gitu. Saya mengajar untuk tingkat di SD, mungkin di kelas 3 ke atas lah, kelas besar kemarin. Baru tibalah saatnya saya interview di hari kedua gitu, nyampe, saya duduk di lobinya lah bisa dibilang gitu, kemudian disuruh micro teaching, udah saya prepare materinya. Setelah itu pas saya micro teaching, CV saya itu dalam amplop. Kemudian waktu saya micro teaching itu guru-guru atau staff sama capseknya juga ada di situ. Kalian tahu nggak di sekolah itu, ketika micro teaching CV saya itu dioper-oper, dilihat capseknya terus dikasih ke guru lain, lihat-lihat CV saya gitu. Menurut saya itu pengalaman pertama bagi saya, CV saya itu dioper-oper, dikasih-kasih, dilihat-lihat ke guru-guru lain. Waktu saya micro teaching itu, sambil saya ngajar, CV saya di-round-round-kan gitu, dikiling-kiling gitu. Waduh, kacau nih sekolah beriku itu kan. Kemudian setelah siap micro teaching di sebuah ruangan, kemudian saya disuruh pindah ke ruangan capsek, jadi ngobrol-ngobrol lah di situ. Interviewnya kurang lebih ya seperti yang kalian alami lah ya. Ini ada aku rangkum lah ya. Untuk kalau kita nanti masuk di sana, seperti inilah kurang lebih. Jam kerja setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 3 sore. Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 3 sore, itu kurang lebih eee, 8 jam lah ya, bisa dibilang 8 jam. Kemudian Sabtu katanya kadang masuk, kadang enggak. Kadang masuk, kadang enggak. Kalau ada event atau ada acara, kadang Sabtu masuk, kadang enggak gitu. Kemudian sekali sebulan mereka ada pertemuan, dan sekolah ini ada cabang di Batu Haji, ada pertemuan atau ada ibadah atau meeting atau briefing atau semacam itulah. Misalnya bulan ini di Bengkong, bulan depan di Batu Haji. Kemudian ganti bulan depan ke Bengkong, kayak gitu setiap bulan, sekali sebulan. Biasanya di akhir bulan atau di awal bulan gitu. Kemudian minta kayak apa, ditanyain semua saya, merokok enggak, bisa ini enggak, bisa main musik enggak, bisa ini enggak. Dengan nada sombong saya bilang, "Ya, saya bisa semua, Bu. Tinggal belah laut aja saya nggak bisa," aku bilang. "Saya bisa badminton, futsal ini, saya bisa ini, saya bisa main musik." Semua saya bilang bisa, Bu. Di akhir-akhir, di sesi terakhir ngobrolin kita mau masuk nih bahas gaji. Ini udah di interview kedua kan. "Di sekolah sebelumnya gaji Bapak berapa?" Gitu, katanya sama saya. Saya bilang, "Di sebelumnya gaji saya di 4 jutaan. Jadi kalau saya tanpa sakit, tanpa izin, hadir terus, nggak pernah telat, mungkin saya bisa dapat terima 4.300.000, 42 gitulah, 4 juta lewat dikit lah, Bu," saya bilang gitu. "Kalau di sini kita nggak bisa sanggup gaji Bapak segitu." Saya turunkan ya kan, saya minta 3,5 juta, nggak bisa juga, mereka nggak sanggup katanya. Jadi ujung-ujungnya mereka bertahan, tahu nggak berapa? Di 2,4 juta tahun 2023. Di tahun 2023 itu
UMK Batam aja sudah di angka 4,5 juta, kurang lebih ya. Bagi teman-teman nanti yang di Batam tolong di komen kalau saya salah, di 4,5 ya. Sekarang aja sudah di 4,6 atau hampir mendekati 4,7 gitu. Di tahun 2003 gaji yang mereka tawarkan nggak goyang lagi tuh di 2,4. Untung memang tempat itu agak dekat dari tempat saya, paling 5 menit atau nggak nyampe lah 10 menit kalau naik motor, ya dekat lah gitu. Bayangkan 2 kali pertemuan interview itu kan, wawancara ke sana, waktu, minyak segala macam udah habis kita, gitu. Jadi menurut saya di 2,4 itu kurang lah ya. Ini sedikit sharing kita biaya kehidupan di wilayah sekitar Bengkong, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Kos-kosan aja di situ kayaknya paling murah 500 di Bengkong. Apalagi kalau di sekitar sekolah yang saya dipanggil itu susah sepertinya cari kos-kosan 500 di situ. Budget-budget 600 sampai 7,5 kayaknya satu kamar kos di situ untuk satu orang ya gitu ya. Itu udah lepas udah lepas listrik, air, udah include lah itu semua. Bayangkan kalau itu budget 600, 700 itu kos, makan, iya kan, makan. Kalau let's say transportasi jalan kaki, oke lah ya kan, makan aja sebulan udah berapa. Kayaknya kalau 2,4 aja nggak nggak dapat lah gitu, terlalu minim ya. Kalau saya nego 3 juta pun nggak bisa mereka. Mereka bertahan di 2,4, di 2,5 aja pun nggak mau mereka. Baru sedikit informasi dari sekolah itu, SPP-nya aja untuk anak kelas 1 atau sampai kelas 3 SD, saya dapat bocoran karena tetangga-tetangga saya juga, atau saudara, keluarga atau famili ada yang sekolah di situ beberapa. Kayaknya udah di angka 500 ke 600, di range itulah. SPP aja ya, hanya SPP bulanannya gitu, belum bayaran-bayaran yang lain gitu. Nah, bayangkanlah SPP mereka aja yang SD aja udah 500 atau sampai 600 per bulan. Belum uang-uang lain ya. Tapi gaji gurunya mereka tawarkan di angka 2,4 juta rupiah. Siswanya menurut saya udah agak lumayan banyak, agak lumayan rame. Dia letaknya juga strategis di tepi jalan gitu. Ya dengan berat hati memang saya bilang ke Kepseknya di interview meeting kedua, ya mohon maaf lah Bu, saya nggak bisa kayaknya kalau angka segitu. Kalau di 2,8 atau 25 atau 3 juta masih bisa lah. Karena itu udah semua kan. Saya juga nggak ada dapat PIMKU, nggak dapat ini, itu semua gitu. Ya kalau ngajar ekskul nanti nanti tambah-tambahannya ya berapa itu ya kan. Ya minimal 3 atau 3,5 lah menurut saya ya. Kalau di situ itu pun cukup-cukup makan aja sih kalau gaji 3 atau 3,5, gaji seorang misalnya mau dia gadis atau lajang gitu, 3 atau 3,5 itu cukup makan aja, pengeluaran aja, transportasi, paket, pulsa, makan, uang kos sudah habis itu ya kan. Mana bisa lagi ngirim ke kampung, apalagi 2,4 minus itu. Nah, ke Batu Hajinya lagi kan, kadang Batu Haji, kadang ke Bengkong katanya kan. Iya, minyak ke Batu Haji dari Bengkong ke sana berapa? Walaupun sekali sebulan harus detail kita hitung. Jadi buat kalian yang cari job jadi guru di Batam, pintar-pintar lah ya. Di next video saya akan kasih tips and trik. Buat kalian yang pernah ngajar jadi guru di Batam, tolong di komen, layak nggak gaji 2,4 juta di Batam, di kota Batam? Padahal UMK pada saat itu, waktu saya di interview itu, sudah di angka 4,5 juta rupiah UMK Batam. Gimana Menteri Pendidikan atau Menteri apalagi yang saya senggol di sini? Ah, simak Pak video saya ini, semoga didengar menteri yang terkait lah, tenaga kerja atau Menteri Pendidikan. 2,4 juta seorang gaji guru di Kota Batam.